Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini Allah tentukan untuk kita sama-sama berkumpul. Kita bermuajahah, bertatap muka, kita bersilaturahim, mempererat jalinan keharmonisan di antara kita dalam bingkai majelis ilmu, perkumpulan dan majelis yang paling disuka, dicinta oleh Allah dan Rasulnya. Harapan besar kita mudah-mudahan apa yang kita tunaikan dan kita jalankan pada kesempatan malam hari ini insya Allah membuahkan hasil dan dampak manfaat yang begitu besar pada kehidupan dunia kita, bahkan untuk kehidupan negeri akhirat kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah siapkan syurga untuk kita, amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melengkapi dan menyempurnakan kegiatan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita tancapkan niat i'tikaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat nilai ibadah i'tikaf kita ini dan membalas, mengganjar dengan pahala yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa في هذا المصلى ما دمت فيه سنة لله تعالى والحمد لله رب العالمين. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita melanjutkan kajian kita merujuk kepada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi. Silahkan dibuka pada halaman yang ke terakhir kita ini 53, halaman 53 berarti ya nomor urut hadis yang ke 63, yang paling bawah sisi sebelah kanan, mawas diri, betul. Kita baca bareng-bareng hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradta an tadhkura uyuba ghayrika fadhkur uyuba nafsika. Rawahu Ar-Rafi'i. Silahkan dibaca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wasallam. idza aradta an tadhkura uyuba ghayrika fadhkur uyuba nafsika. Apabila engkau hendak menyebut aib-aib orang lain, maka ingatlah aib-aib dirimu sendiri. Hadis riwayat Ar-Rafi'i. Iya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan pelajari hadis Rasul yang akan memberikan arahan untuk kehidupan kita tentang mawas dirinya manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, idza aradta an tadhkura uyuba ghayrika fadhkur uyuba nafsika. Dalam kehidupan kita manusia, seringkali kita jatuh pada perilaku-perilaku yang sesungguhnya tidak mendatangkan manfaat untuk kehidupan kita. Justru perilaku kita menghadirkan nilai kesia-siaan, bahkan merugikan diri kita sendiri. Seperti contoh,
dalam pergaulan sosial kita. Kita hidup, kita ini manusia insanun mujtama'iyyun, makhluk yang bersosial, makhluk yang bermasyarakat. Kita tidak bisa hidup sendiri. Sekaya-kayanya orang kaya pasti butuh orang miskin. Lebih-lebih orang miskin begitu juga. Dalam beberapa kondisi membutuhkan uluran tangan dan nilai sosial dari orang-orang selain daripada orang miskin. Contoh, ada orang kaya, duit banyak, perutnya lapar. Pernah dengar ada orang kaya dalam keadaan lapar, dia papak, dia punya duitnya sendiri buat nutup laparnya dia? Ada? Nggak ada. Dia butuh keluar rumah dengan duitnya yang banyak, dia cari nasi kuning. Buat nyarap, dia cari nasi uduk, nasi ulam. Paling enggak, dia cari ketan putih, tempe, sambal kacang. Enak nggak Pak Mama? Enak. Nah, yang miskin yang dagang, sebanyak-banyaknya dia makanan dia punya di dalam etalase berjejer rapi. Yang dia niatin kan mau dagangin dagangannya dia biar ketukar ame duit. Itu namanya sosial. Laki perempuan, tua muda, dalam keadaan apapun kita ini makhluk yang membutuhkan nilai sosial atau bermasyarakatnya kita di manusia. Nah, kadang-kadang secara hablum minan nas, garis kepada sesama kita, seringkali kita terjebak dengan kondisi-kondisi yang menganggap diri kita itu bebas dari aib, jauh daripada kekurangan, sehingga mata kita usil, lisan kita jahil. Kita ngelihat bahwa diri orang banyak banget aibnya. Perilaku saudara kita kayaknya benar-benar bikin kita ini merasa bahwa kita manusia yang sempurna tuh. Nah, nilai mawas diri ini kita butuhkan. Kalau ada dorongan di antara kita manusia punya sifat-sifat yang hampir kita perturuti hawa nafsu kita buat ngumbar aib saudara kita, buat ngegelar apa aja yang menjadi keterbatasan, khilaf silap yang dilakukan oleh orang lain, saudara kita, jamaah kita, sahib kita, kolega kerja kita. Kata Nabi, menjadi terapinya, jangan dulu lihat aib orang lain, tapi ngaca dulu, kata Nabi. Fadhkur uyuba nafsika, tolong deh sebut-sebut, tolong deh ingat-ingat apa aja aib-aib yang kita punya. Maksud Nabi, kalau kita udah ingat aib kita, lalu kemudian kita merasa juga kita manusia yang jauh dari kata sempurna, kita bukan manusia yang paripurna, kira-kira pantas nggak kita yang juga nggak sempurna, kemudian kita gelar aib saudara kita? Maka kita akan temukan jawabannya kan enggak pantas dong. Kecuali kita menjadi malaikat atau makhluknya Allah yang jauh dari kata dosa. Malaikat kira-kira punya dosa nggak? Nggak ada dosa malaikat. Malaikat pernah nggak melanggar aturan main Allah yang Allah sudah tentukan? Enggak pernah. Malaikat punya sifat cuma dua, sengaja disetting sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Polaan bentukan malaikat gimana disetting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu sifatnya cuma dua dalam surat At-Tahrim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu nggak pernah bermaksiat, dan apa aja yang diperintah oleh Allah kepada diri malaikat, malaikat selalu ngerjain. Tuh malaikat. Jadi malaikat nggak pernah punya dosa. Lupa gitu malaikat nggak pernah. Kerjaannya pokoknya taat aja sama Allah, zikir deh. Sambil angkat arsy Allah berkeliling dan disertai dengan ucapan tasbih, tuh malaikat. Kali deh gitu malaikat
kita nih jadi malaikat, manusia atau makhluknya Allah yang nggak punya salah, boleh jadi silahkan aja gelar aib saudara kita, kita omongin, kita gosipin, kita gibahin, silahkan. Cuman kan kita bukan malaikat, kita manusia dikasih sama Allah, bukan hanya sekedar kehidupan dan penghidupan, tapi Allah sertain kita dengan apa? Sifat yang memiliki kecenderungan kita, naluri kita manusia, adanya hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu itu kadang mengajak kita untuk ke arah kemaksiatan, kadang kita juga mampu menghalau hawa nafsu kita, kita putus jaringan hawa nafsu kita sehingga cenderung berbuat taat dan kebaikan. Nah, saat kita melakukan kesalahan berarti kita nggak manusia yang sempurna. Saat kita ngerti bahwa diri kita ini nggak sempurna, maka jangan kita gelar aib kita, aib saudara kita yang justru menurut kita nggak sempurna. Nah, kan sama-sama nggak sempurna. Begitu aja udah. Jadi hidup nih kadang-kadang yang bikin repot siapa ya, Pak? Tetangga kita? Enggak, diri kita sendiri. Berapa banyak kita temuin, ada tetangga masuk ke rumah sakit. Kenapa? Buah, sakit tiba-tiba. Kenapa? Jantung dia. Tiba-tiba kolek. Nggak tahu, pokoknya tiba-tiba jatuh. Enggak, pasti ada nih sebab akibat hukum kausalitasnya. Kenapa? Iya. Tadi pas begitu dia keluar dari rumahnya, dia lihat depan rumahnya saudaranya, tetangga yang depannya itu lagi bangun rumah sampai 3 lantai, sementara rumahnya 1 lantai. Dia yang kolep serangan jantung. Mikirin banget tetangga. Dia cuma punya 1 sedannya sedan lama. Begitu dia keluar rumah ngeliat ada mobilnya nganterin mobil baru. Mobil apa itu yang bisa ngangkut mobil-mobil baru? Kontainer namanya. Towing kalau yang lagi kendala. Sama towing juga ya? Oh, towing juga. Namanya towing. Nama aslinya Tohir bukan? Kok panggil Tohir? Ada mobil towing. Begitu ngeliat di dalamnya itu, di atas mobil towing ngebawa mobil BYD. Woi. Build your dream. Mobil baru tuh, serba listrik ya. Sementara dia punya sedan lama nih. Sedan yang keluaran 90-an lagi. Iya, saya gue dong. Sedan lama. Enggak, bukan Vios, meleset dikit Pak RT dia. Altis kita punya. Altis yang kita punya. 2002 bener, nenek-nenek emang. Sementara tuh tetangga kita beli mobil BYD, langsung demam tuh orang. Demam, jatuh, dibawa ke IGD, dibawa ke Agung begitu. Ditanya, kenapa kok bisa laki ente begini? Iya, gara-gara tetangga katanya mesen 1 unit mobil yang baru BYD gitu. Kenapa mesti kita ngelihat orang lain untuk mengukur kehidupan kita sendiri? Kita punya hidup, ya standarnya Rasul aja udah. Kalau pengen ngelihat, ngintip, nyontek kehidupan orang lain selain kita, kan udah ada role modelnya. Cuman 1, Nabi. Boleh kita ukur yang udah barang tentu, ukuran kita dengan kehidupan Nabi, kan itu jadi motivasi, jadi inspirasi buat kita, jadi dorongan yang baik buat kita. Sementara kalau kita ngelihat nih kehidupan orang lain, habis capek, kebuang waktu sia-sia. Yang ada bukan dapat manfaat, rugi aja pokoknya kita. Enggak menjadi daya gravitasi penarik untuk datengin pahala, malah justru dengan kita ngumbar aib, apa-apa cerminan di kehidupan orang lain, justru yang kita dapat justru deh bukan keuntungan tapi rugi. Hitungan orang dagang, mana ada orang dagang maunya rugi, bukan dapatnya untung? Ada nggak? Nggak ada. Nah, Nabi bilang, idza aradta an tadhkura uyuba ghairika fadhkur uyuba nafsika. Lebih dulu kita ngajak bercermin sebelum kita ngelirik kehidupan orang lain. Salah-salahnya dia, kurang-kurangnya saudara kita, aib-aibnya tetangga kita, jangan lihat dulu. Begitu kita lihat kita masih belepotan, maka jangan juga ngelihat cemongnya saudara kita punya muka. Begitu. Tuh. Belajar hidup, belajar arti hidup.
Nabi yang ngajarin kepada kita. Coba deh, siapa yang lebih dulu ngerasa bahwa kancing kemeja kita dengdet? Siapa yang ngehin duluan? Siapa? Orang lain. Kacing lo tuh dengdet tuh. Kelewat satu anak kancing. Kelewat satu anak kancing. Yang satu kancing malah justru nggak ada temennya. Lubang yang pertama masuk kancing yang kedua. Begitu selanjutnya, begitu selanjutnya. Akhirnya lubang yang terakhir bersisa, nggak ada pasangannya. Namanya dengdet. Yang nangguhin duluan siapa kira-kira? Orang lain biasanya. Orang lain biasanya. Kita sih rasa kayaknya kita udah pakai kemeja udah cakep begitu. Kantor kita kayak udah di gedung Nusantara gitu ya. Di DPR, MPR gitu. Nggak taunya orang ngelihat, ya pakaian kita masih dengdet, kancing kita masih salah kelopang. Nah berarti kalau begitu mata orang lain itu lebih jeli kepada kita. Oleh karenanya sebelum kita ngelihat yang lain, ke kita dulu. Tuh, ke kita dulu. Kiai Zainuddin MZ dalam beberapa ceramah rekaman-rekamannya dulu pernah menyampaikan hal yang paling manusia rasakan rugi, bahkan yang menghilangkan nilai pahala dan kebaikan yang sudah kita peroleh. Apa aja misalkan amal ibadah kita, mau kita duha, mau kita tahajud, mau kita infak sedekah, mau kita baca Quran, mau kita silaturahim, kan tuh semuanya dijanjikan oleh Allah ada pahalanya tuh. Nilai kebaikan pasti membuahkan pahala. Begitu pahala udah berkumpul, ada hal yang menghilangkan pahala kita. Apa dia? Al-ishtighalu bi'uyubin nas. Sibuk cari kelemahan, kekurangan daripada saudara kita. Ternyata kebaikan kita ujung-ujungnya terkikis. Makanya saya bilang rugi. Rugi. Kayak iri dengki, al-hasad. Hasad itu dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, hasad itu akan memakan atau menghilangkan nilai kebaikan kita seperti batang yang kering dilahap oleh si jago merah. Seperti api yang melahap batang dan ranting-ranting yang kering, kan cepat tuh. Seperti itu juga iri dan dengki. Dan orang yang sibuk mencari kesalahan saudaranya, maka nilai kebaikan yang dia peroleh terkikis sampai habis. Ustadz, kalau begitu setiap kita apabila melihat ada kesalahan saudara kita, berarti kita harus antepin. Enggak, beda konteks. Beda konteks. Kalau kita gelar kesalahan dan juga aib saudara kita dalam rangka untuk kita bahas aja di tempat tongkrongan, nggak ada nilai yang bermanfaat dari sebuah obrolan tersebut, hanya tok ghibah, ini yang disebut dan dimaksud dalam hadis Rasul. Tapi kalau ada nilai kejelekan, bahkan sampai nilai kejahatan yang dilakukan oleh tetangga kita, dan itu justru kejahatan merugikan tetangga yang lain, dan kita punya wewenang, yang kita tuju bukan untuk merendahkan citra dan juga harkat martabatnya, tapi karena ini kejahatan, boleh jadi hari ini korbannya tetangga kita yang satu, bisa jadi meluas kepada tetangga kita yang lain. Silahkan dibincangkan lalu kemudian untuk kita tindak secara tegas. Bagi RT, RW, kumpul pegiat lingkungan, gimana deh? Ini Bapak Anu nggak bisa kita diemin nih, karena udah beberapa kali dia punya perilaku meresahkan masyarakat nih. Itu kan aibnya tuh, ya, aib. Tapi dalam hal ini bukan dalam soal kita memaki, merendahkan, merusak kehormatannya, bukan. Tapi karena apa? Sifatnya adalah untuk menghindari dari nilai kejahatan yang berulang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga muncullah korban-korban baru. Semacam polisi kan ada intel. Apa intel? Spy, spionase. Ada mata,
Tugasnya apa Intel? Memata-matai, cari apa? Target. Yang dilakukan oleh target apa? Sesuatu yang melanggar hukum. Masuk nggak Ustaz dalam konteks hadis ini? Enggak, karena di penegak hukum, mandat dari negara jatuh diemban oleh pundaknya dia. Emang tugasnya dia yang diberikan oleh negara. Kalau memang terbukti dia melakukan tindakan pelanggaran, tindak. Kan hasilnya prosesnya dari cari target, dimata-matai, dipantau. Kalau yang kayak begitu enggak tuh. Kalau yang begitu enggak. Sama halnya kita ungkap nih keburukan seseorang, tapi bingkainya, bungkusnya adalah dalam pengadilan. Kita sebagai saksi mata boleh nggak? Nah boleh. Kalau itu namanya bukan ghibah. Kalau ghibah, kita di tongkrongan kita nih, di shelter kita nih, base camp kita. Lo tadi denger nggak? Berdua tuh tadi tuh berantem lagi dia. Emang yang ngatu goblok, yang ngatu bego, begitu. Ada manfaatnya nggak buat kita? Kalau nggak ada manfaatnya, tinggalin perkara itu. Atuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Al-Quran bilang, orang yang gibah, orang yang ngegosip, itu sama halnya, cemilannya daging bangke saudaranya yang lagi digosipin. Ada cemilan bangke, enakan juga kacang Garuda, keripik singkong. Makan bangke. Namanya bangke, seger nggak tuh daging? Kalaupun bukan bangke, dagingnya daging yang seger, mentah, enak kita papak kita punya. Enggak. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran, kita yang ngegibah, kita yang ngegosip saudara kita, nggak ada tujuan yang penting, nggak ada nilai manfaat yang kita peroleh, dan itu disebut dengan gibah. Sama halnya kita makan daging bangkai saudara kita. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Tapi kalau kayak target-target apa DPO, apa daftar pencarian orang, ya kayak polisi, aparat-aparat keamanan begitu, boleh nggak dia spionase, memata-matai, bahkan saat diinterogasi dikasih, Anda dalam peristiwa ini begal kan, Anda dalam peristiwa ini Anda mencuri kan, Anda melecehkan kan, itu namanya bukan sedang gibah, tapi sedang mengungkap tindakan pelanggaran. Tuh, ya, paham ya? Jadi bagi kita yang nggak ada kewenangan apa-apa, awas, hindari, jauhkan, antisipasi dalam kehidupan kita. Sebab saat kita melihat ada aib saudara kita, kemudian kita siap-siap untuk bincangin aib saudara kita, sebelum keluar dari mulut, coba deh, kira-kira kekurangan yang kita siap untuk obrolin daripada kehidupan saudara kita, ada juga nggak di kita? Kalaupun nggak ada di kita, dua langkahnya. Ada manfaat nggak yang kira-kira bisa kita ambil tuh ibrah buat kehidupan kita? Kalau nggak ada, cuman bikin gelaran dan juga sajian bahasan yang nggak ada nilai manfaatnya, tinggalin. Tinggalin. Sebab dari hal itu soalnya akan menjadi umpan lambung perselisihan. Ya. Boleh jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Kita bahas satu nih. Satu orang. Pulan deh. Kita bicarain pulan. Begitu kita bicarain pulan, emang ada kepastian di antara teman-teman kita yang ikut ngegosipin si pulan ini. Nggak bakalan ngomong dan ngadu kepada pulannya. Kalau dia bawa tuh omongan kita, obrolan dan gosip kibahan kita ke orang yang kita maksud, yang kejelekannya kita umbar, kemudian akhirnya lo tahu nggak tadi malam pada ngobrolin lo, nih gue kasih tahu aja ya, yang ngomongin lo dia, ribut jadinya. Pemicu umpan lambung untuk terjadinya perselisihan, pertikaian, permusuhan. Paham tuh sampai situ. Sementara nilai silaturahim untuk kita jaga hukumnya wajib. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Muslim akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara untuk muslim yang lainnya. Bahkan persaudaraan muslim
jauh lebih erat, jauh lebih hangat, jauh lebih kuat ketimbang persaudaraan sedarah dan sedaging. Al-Quran bicara begitu. Abang pertengahan ame bungsu si bontot, satu keluarga, lain akidah, lain akidah. Persaudaraan sedarah dan sedaging kalah dengan persaudaraan akidah. Sampai dikonsepkan sama Allah begitu. Tapi dengan demikian akidah tetap memberikan batasan-batasan. Contoh misalkan hak-haknya orang tua untuk kemudian dibaktikan oleh perilaku anaknya harus tetap menjadi kewajiban seorang anak bakti kepada orang tua meskipun orang tuanya berlainan akidah daripada anaknya yang muslim. Hebatnya Quran begitu punya konsep. Sistem yang dibuatkan dan dikukuhkan oleh Islam meskipun babenya Buddhis, emaknya Kristiani, anaknya muslim, tetap dibilang ame Al-Quran anak wabil walidaini ihsana ya. Tapi kan babe saya kan palang Ustaz, emak saya kan seorang yang menyembah selain Allah. Masa sih harus saya baktikan? Kata Al-Quran, Islam mengajarkan tetap wabil walidaini ihsana. Layani dia, perhatikan kebutuhannya, servis, bikin dia merasa dimanjakan olehmu, berbuat baik, bahasa Al-Quran. Meskipun orang tuamu dalam keadaan yang di luar daripada hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak mengibadahi Allah. Paham sampai sini? La haula wala quwata. Deh, kita kembali. Mawas sendiri. Ini kunci sukses manusia. Sehingga saya sampaikan, kalau ada jamaah-jamaah kita di Mushola An-Nur Syafaat ini yang sedikit-sedikit mengukur kehidupan dirinya dengan kehidupan diri orang lain, jangan capek. Hidung boleh sama mancungnya, cuman soal rezeki beda. Mata boleh cakep beloknya, cuman untuk soal takdir, nasib baik dan buruknya beda. Jangankan yang nggak ada sedarah sedaging, kembar, saudara kembar, paling beda 3 menit, muka sama, sifatnya bisa beda. Kembar sifatnya sama juga Ustaz. Paling terakhir coba manusia, hebatnya Allah diciptain dengan sidik jari yang berbeda-beda. Sidik jari yang berbeda itu ciptaan Allah. Jangankan ciptaan Allah, ciptaan manusia, kiris. Scan barcode, berapa banyak scan barcode, miliaran kali bentuknya. Ada yang sama satu? Enggak ada. Kelihatannya sih berkumpul hitam putih begitu, kayaknya sama semua. Urai coba di zoom begitu, enggak sama. Tahu nggak scan barcode? Tahu kiris? Itu ciptaan manusia, apalagi ciptaan Allah. Jangan udah terima segala sesuatu yang menjadi paruhan dan bagian untuk hidup kita. Jangan banding-banding sama yang lain, capek pokoknya. Nggak kuber tuh, apalagi soal dunia. Ya, la haula wala quwata. Kalau mau prinsip diajarin Nabi nih, Nabi. Soal dunia ngelihatnya ke bawah biar kepicu rasa syukur kita. Perkara akhirat ngelihatnya baru ke atas. Biar girah kita, biar bersemangat untuk dekat dan ibadah kepada Allah. Soal dunia nih suruh nengoknya ke bawah kan? Suruh nengok ke bawah. Alhamdulillah gue punya sedan tua Altis 2002. Biar Pak RT seneng deh, Pak RT seneng. Alhamdulillah gue punya sedan Altis meskipun 2002, nenek-nenek pakaiannya pejabat di zamannya Soeharto. Nah sekarang di zamannya siapa? Prabowo sekarang, ya kan? 2002 bintang 1, bintang 2, bintang 3 dulu pakaiannya pakai Altis tuh di zamannya, di zamannya. Alhamdulillah ada saudara gue nggak punya roda 4, timbang-timbang Altis nggak ada dia cuma punya roda 2.
Kata yang punya roda 2, alhamdulillah gue punya roda 2. Soalnya digas, bisa jalan. Nah saudara gue roda 2 tapi digenjot. Bensinnya yang minum, yang genjot, yang gue sih. Enak gue loh, nggak pakai cas listrik, nggak pakai juga bensin. Bensinnya oplos lagi yang pertama. La haula wala quwata. Nah kata yang punya roda 2 meskipun digoes, alhamdulillah. Nah saudara gue nggak bisa, nggak ada yang digenjot, didorong gerobak. Kata yang punya gerobak, alhamdulillah. Seminggu 3 kali gue angkutin sampah, sebulan bisa gue tarikin satu rumah sebulan 60.000, 50.000. Satu RT berapa rumah, alhamdulillah bisa kasih anak bini untuk makan. Meskipun roda 2-nya nggak digas, nggak digoes, nggak digenjot, tapi didorong. Tang sampah tuh katanya tuh. Betul. Kata yang punya roda 2, ya alhamdulillah. Nah saudara gue cuman punya roda 1. Apaan roda 1? Sirkus. Mana lagi kalau bukan sirkus? Roda 1 sirkus. Udah nggak laku tuh sirkus, nggak bisa dijalani, nggak profit kata orang kantor bilang, nggak menghasilkan. Kata yang punya roda 1, ya alhamdulillah masih ada buat pajang-pajangan, ngenang-ngenang. Dulu gue sirkus, dulu gue nampil di sini, gue perform di sini. Ketimbang saudara gue nggak punya apa-apa. Kata yang punya 2 kaki, alhamdulillah lengkap nih pemberian dari Tuhan gue. Saudara gue kakinya 1 diamputasi gara-gara diabetes. Kata yang punya 1, alhamdulillah masih punya 1. Loh saudara gue accident di jalan tol, tubrukan sama kontainer, kejepit di kap depannya, akhirnya kedua-duanya disuruh putus sama dokter. Kalau enggak racun akhirnya merembak sampai ke jantungnya dia. Dia nggak punya dua-duanya, alhamdulillah gue punya 1. Dua-duanya yang nggak ada dia bilang alhamdulillah gue masih hidup. Tuh soal dunia. Kira-kira paham nggak nih? Paham nggak nih? Insya biar kata hidup masih bisa cari pahala buat nambah kebaikan. Tapi kalau soal akhirat, perkara soal kehidupan yang abadi kita, ngelihatnya baru ke atas. Ngelihatnya ke atas, ya Allah. Hebat banget dah Pak Udin. Orang lagi Yasin, wal Qur'anil Hakim, lagi zikir tahlil. Dia ada di menara, di toa ya. Ini sampai bisa ada setrumnya gara-gara dia ampli datang karena kebaikan dari salah satu jemaah kita. Hidung begini akhirnya menghasilkan, begitu menghasilkan nggak untuk masuk kantong dia, hibah langsung ke musola begitu ya. Hebatnya, kira-kira gue bisa nggak begitu? Lihat ke atas, lihat yang ke atas. Hebatnya kok ngaji jam 5:30 udah di masjid, jam 5:30 udah selawatan. Hebat ya Bang Meti ya, dia bisa ini, bisa itu. Nah gue belum bisa apa-apa begitu. Belajar dari sesuatu yang kita nggak bisa sampai bisa. Pinter baca Qurannya tuh ya, tetangga kita yang atuh tuh, iya gimana caranya ya, tuh baru. Soal perkara dunia lihat ke bawah, soal akhirat lihat ke Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta kepada para jamaah untuk memberikan kado terbaik atau kiriman suratul Fatihah untuk saya punya tetangga, saya punya masyarakat, teman nongkrong, yaitu Bapak Sultani bin Abdullah yang saat ini tengah dalam keadaan koma, tidak sadarkan diri di rumah sakit Tebet disebabkan oleh diagnosis dokter adalah pecah pembuluh darah bagian kanan di tengkorak kepalanya. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah percepat kepulihannya, keluarga yang dampingi Allah tetapkan kesehatan, dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Sultani bin Abdullah insya Allah kembali beraktivitas seperti sedia kala, tidak kurang satupun. Insya Allah kembali ke pangkuan daripada keluarganya masing-masing. Insya Allah
Allah berikan kesembuhan, dan setiap sakit yang dirasakan mudah-mudahan menjadi penggugur dosanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa ma hafidhnahu wa ma qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Barang-barang baca Rabbi wafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi wafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi wafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya Allah biha ya Allah biha. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلمة حق عليه النحي وعليه نموت وعليه نبعث بها إن شاء الله تعالى من الآمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, benar empuk segini yang terakhir. Yang pertama-tama masih wing-wing. فانثر علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الراعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة الصحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا اكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سني صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه عدد قص الصحب والحمد لله في الباب والتنادي والحمد لله في الباب والتنادي.